makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan. Yang saya hormati Ibu Sunandri sebagai fasilitator dan Bapak Eko Prawito MPD sebagai pengajar praktek kami. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Eni Agustina SPG. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan perdana supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Berikut ini merupakan pra-observasi kami. Pagi Bu Eni, pagi Bu. Bu Eni hari ini lagi sibuk tidak ya? Oh, kebetulan saya hari ini lagi tidak ada jam mengajar. Maaf Bu Eni, saya mau mengganggu sebentar deh. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi di kelasnya Bu Eni. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Eni dalam mengembangkan, meningkatkan potensi Bu Eni yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Dari sini nanti Bu Eni bisa bercerita dan kita akan mengobrol santai-santai sebentar ya Bu Eni ya. Iya Bu. Di kegiatan ini nanti saya akan melakukan observasi untuk kesiapan Bu Eni yang akan melakukan pembelajaran besok. Dan saya akan melakukan pra-observasi. Jadi hari ini yang Bu Eni harapkan apa ya? Oh, ini Bu Sita yang saya harapkan hari ini ya. Ini kan saya ada perangkat pembelajaran. Nanti harapannya dari perangkat ini saya minta saran dari Bu Sita yang kira-kira yang apa nanti biar saya bisa lengkapi. Baik Bu Eni, jadi Bu Eni mengharapkan untuk saling berbagi informasi gitu ya, untuk saling sharing yang akan dilakukan untuk besok. Semoga nanti saya bisa membantu Bu Eni ya, dan semoga juga Bu Eni tidak merasa terbebani nanti saya lakukan observasi saat melakukan supervisi akademik. Kalau boleh tahu Bu Eni mau mengambil materi apa ya Bu Eni? Saya ini mau mengambil materi alat filtrasi. Pelajaran produktif teknik kimia Bu Eni ya? Iya, produktif teknik kimia, operasi teknik kimia. Okay. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang Bu Eni sudah susun kira-kira apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya Bu, ini nanti siswa bisa mengoperasikan peralatan filtrasi sederhana. Di sini Bu Eni sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Eni besok hari. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan sampai hari ini? Oh, hari ini Bu, saya sudah menyiapkan ini Bu, ada RPP, ya. Kemudian ada lagi LKPD, ada job sheet, terus kemudian ada evaluasinya juga. Boleh saya pinjam sebentar ya Bu Eni ya. Oke, baik sekali ini Bu Eni ya, yang Bu Eni sudah lakukan untuk hari ini. Di sini kira-kira ada kesulitan ya Bu Eni ya, nanti untuk materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kalau untuk materinya, ini ya Bu, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda, ada yang kadang menerima materi itu langsung bisa menerima, ada yang sedikit sulit, apalagi ini hubungannya sama pelajaran produktif ya Bu, banyak perhitungannya. Betul Bu Eni, kesiapan siswa itu juga penting sekali kita persiapkan. Ada memang siswa yang bisa menangkap pembelajaran itu dengan cepat, namun ada pula yang siswa itu susah sekali untuk menangkap pembelajaran. Tentunya Bu Eni kan punya strategi ya dalam terkait dengan materi filtrasi yang akan Bu Eni lakukan untuk besok hari. Coba Bu Eni bisa cerita apa saja yang akan dilakukan Bu Eni untuk pembelajaran besok hari. Yang untuk pembelajaran
soal itu. Iya. Nanti insya Allah ini saya akan menerapkan sebagai macam metode ya Bu ya, seperti misal project based learning. Nanti untuk siswa yang mudah memahami dan kan tidak ada masalah ya Pak ya. Tapi untuk siswa yang kira sulit untuk memahami, nanti saya akan menyiapkan media-media pembelajaran tuh seperti modul, LKPD, terus kemudian ada games quiz dan lain-lain. Ya, itu bagus sekali Bu Eni ya. Bu Eni tadi sudah mempersiapkan terkait dengan materi ataupun alat peraga yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu bagus sekali Bu Eni. Memang ada beberapa siswa yang mendapat pertanyaan sulit ya, untuk siswa-siswa yang mungkin pemahamannya itu cepat ya. Kemudian ada juga siswa yang mungkin pertanyaannya mungkin lebih mudah untuk siswa yang sekiranya pemahamannya itu sangat kurang. Di sini juga saya sudah melihat tadi materi yang Bu Eni sudah susun itu ya, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa ya Bu Eni ya. Iya. Kira-kira ini Bu Eni sudah menyiapkan pembelajarannya itu sangat detail sekali. Ini pasti ada beberapa kekurangan yang mungkin di perangkat pembelajaran Bu Eni ya. Saya pinjam sebentar Bu Eni ya. Ini tadi saya menemukan ada di bagian penilaian ya Bu Eni ya. Oh itu yang evaluasi ya ini gimana ya? Ini masih dalam proses ya Bu Eni ya. Nah, kira-kira Bu Eni terkait dengan perangkat pembelajaran yang kurang, kira-kira Bu Eni itu mau dilengkapinya kira-kira kapan ya? Oh ini untuk evaluasi yang masih kurang-kurang, ini akan saya perbaiki secepat mungkin. Iya. Terus kira-kira ada nggak Bu yang bisa membantu Bu Eni dalam memperbaiki kekurangan itu? Kalau nanti untuk memperbaikinya biasanya saya diskusikan sama teman sejawat itu, sama teman-teman mapel produktif, jadi tahu yang kurang yang mana gitu, jadi dilengkapi lah. Ya, baik Bu Eni. Terkait dengan pembelajaran pengembangan sosio-emosional itu bagaimana ya Bu Eni ya? Kalau untuk pembelajaran sosio emosional siswa nanti berarti saya bagi menjadi beberapa kelas gitu, beberapa bagian itu ya, ada anak-anak yang mudah memahami, ada yang anak-anak nanti berarti perlu penekanan lagi, terutama pada materi perhitungan, ilokasi gitu ya. Jadi juga ini tadi saya lihat di perangkatnya Bu Eni itu di setiap sintak pembelajaran itu juga sudah ada pembelajaran KSE-nya ya Bu ya, sudah disiapkan semacam itu. Jadi Bu Eni juga sudah menyiapkan, tadi saya lihat LKPD-nya sangat lengkap, juga media-media yang digunakan juga sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi Bu Eni itu sudah melakukan strategi yang sangat tepat yang membedakan tugas yang akan digunakan untuk pembelajaran diferensiasi. Tadi saya lihat Bu Eni sudah membedakan mana itu diferensiasi produk, proses maupun kontennya, itu sudah bagus sekali Bu Eni. Insya Allah nanti saya juga membantu Bu Eni dalam kegiatan supervisi akademik, di kegiatan observasi. Semoga besok Bu Eni lancar dalam menerapkan pembelajaran yang Bu Eni rencanakan. Dan nanti setelah observasi selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Eni ya. Kira-kira nanti apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah, dan rencana pengembangan diri selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bu Eni untuk jangka panjang dari kegiatan ini. Untuk pelaksanaan observasi kira-kira nanti Bu Eni akan mengajar besok jam berapa ya Bu Eni ya? Besok itu saya ada jam kelima ya. Iya. Oke, baik Bu Eni, besok jam kelima
saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya, di pembelajarannya Bu Eni ya, di kelasnya Bu Eni. Semoga tidak ada halangan apapun sehingga nanti pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita bertemu di kegiatan observasi ya Bu Eni ya. Iya, besok jam 5 ya Bu Eni ya. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya Bu Eni ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pra-observasi kali ini bersama dengan rekan saya Ibu Eni Agustina SPD. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12-nya edisi 1. Pagi Bu. Ya, langkah baiknya sebelum mulai pembelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin bagian. Mas Wisnu, minta tolong dipimpin berdua ya. Kita duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa minta tolong berdiri dulu, cek geraknya, kemudian bisa cek di kolom meja apakah ada sampah atau tidak ya. Kalau ada sampah silakan bisa dibuang di tempat sampah. Sudah bersih ya? Ya. Ya, alhamdulillah sudah bersih, berarti bisa duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang peralatan filtrasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah menerapkan peralatan filtrasi, yang kedua mengoperasikan peralatan filtrasi, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menerapkan prinsip peralatan filtrasi, kemudian memilih jenis-jenis peralatan filtrasi, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi, kemudian nanti akan belajar bagaimana membuat peralatan filtrasi sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menerapkan prinsip kerja peralatan filtrasi sederhana melalui penerapan model PJBL ya, Project Based Learning, untuk mengembangkan keterampilan praktikum tentang pengoperasian peralatan filtrasi sederhana. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingat nggak sama gambar-gambar yang di depan sini? Proses pembuatan air mineral. Proses pembuatan air mineral ya, itu ada diagram alirnya ya. Ya, ada diagram alirnya. Kalau kita zoom di sini ada gambar diagram alirnya, yaitu tentang salah satunya ada pengolahan air minum atau air proses, di mana salah satunya ada prinsip. Di sini di Bundar Klaten, Jawa Tengah, sedang musim panen. Menjelang musim hujan, biasanya warga Bundar sudah bersiap-siap. Ahli hidrologi Agus Mariono mengatakan menyimpan air hujan adalah salah satu cara untuk melewati kemarau panjang. Banyak air dalam kemasan berasal dari mata air di pedesaan. Di sini sudah Bu Eni bagi menjadi 4 kelompok. Silakan bisa diamati nama kelompoknya, kemudian bisa berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 bisa duduk di sebelah sini ya, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3, kemudian yang terakhir kelompok 4. Gambar 1 dan gambar 2 sama-sama menggunakan proses penyaringan. Untuk berbeda, gambar 1 menggunakan saringan, sedangkan gambar 2 menggunakan kait saring. Ya, oke. Kalau gambar 3 dan gambar 4 bagaimana Mas? Untuk gambar 3 dan 4 sama-sama menggunakan proses penyaringan juga. Iya. Terus untuk perbedaan, gambar 3 menggunakan saringan, sedangkan gambar 4 menggunakan ramuan yang diproduksi oleh pabrik. Gambar 3 menggunakan saringan sehingga masih terdapat residu yang memberikan. Ya. Gambar 4 menggunakan kertas saring sehingga daya saring lebih rapat dan diperoleh hasil yang lebih bersih. Oke, tepuk tangan dulu ke kelompok 1 ya. Sudah melengkapi jawaban dari kelompok 3 ya. Nah, coba di sini ada berita nih, ada berita yang lagi heboh. Penerimaan air bersih pada Provinsi Kabupaten Pekalongan terpaksa minum air sungai Terong. Iya, minum air sungai Terong ya. Kemudian di sini tampak dari kelangkaan air bersih, dilihat dari gambarnya di sini.
warga Kabupaten Pekalongan. Ya. Tidak semua ya. Oke, kalau sudah berkelompok, hari ini kita akan belajar peralatan filtrasi. Ini sudah disiapkan LKPD-nya dan bisa dicek di grup WA. Sudah ada bahan ajar yang diberikan ya. Silahkan bisa dicek. Satu kelompok mungkin bisa membuka bahan ajarnya satu. Halaman 5, silahkan bisa dituliskan bagaimana pendapat Anda tentang masalah di samping. Apa bahayanya ketika mengkonsumsi air sungai yang buruk? Mengkonsumsi tidak semua yang diminum ya. Konsumsi itu berarti sudah digunakan untuk mandi, cuci, dan yang lainnya ya. Dan lagi, bagaimana cara menyelesaikan masalah dan solusi yang kira-kira disarankan dari kelompok Anda ya. Membuat alat filtrasi yang menjernihkan air keruh dengan alat filtrasi sederhana yang terbuat dari botol bekas, kerikil, non-aktif, jus, batu siloid, dan kapas yang disusun menjadi alat filtrasi mengubah air keruh menjadi air jernih. Ya, berarti airnya yang keruh tadi bisa dibuat jadi air jernih ya Mbak ya, sehingga bisa dikonsumsi ya. Oke, dari kelompok 4 ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, di sini ada beberapa zat ya, beberapa bahan. Nama kerikil, ada pasir, ada siloid, ada ijuk, ada kapas, ada botol air mineral ya. Dengan menggunakan peralatan ini, masing-masing kelompok diminta untuk membuat rangkaian alat yang nanti alatnya akan berhasil menjernihkan air yang keruh tadi. Gambarkan susunan bahan yang akan kalian buat untuk masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti melakukan praktikum ya, praktikumnya merangkai alat filtrasi. Nah, di sini akan lakukan praktikum sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Kemudian tuliskan pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok harus aktif dalam praktikum ya. Kalau sudah, silahkan bisa dilihatkan ke saya hasilnya, dan nanti kalau sudah bisa langsung praktikum. Memonitor jadwal, di sini ada data pengamatan hasil praktikum. Silakan dituliskan data sebelum dan sesudah filtrasi terkait dengan bau, warna, serta tingkat kekeruhannya ya. Itu sudah dibuat dengan turbidimeter ya. Diisikan. Kemudian untuk tahap 5, menguji proses dan hasil. Nah, kamu kan sudah praktikum kelompok 1 sampai kelompok 4. Berdasarkan data hasil praktikum tadi yang sudah dituliskan, bagaimana keadaan air sebelum dan sesudah filtrasi. Apakah rangkaian alatnya yang dibuat berhasil menjernihkan air yang keruh atau tidak ya, jelaskan di situ. Dan kemudian dievaluasi terkait dengan hasil praktikumnya ya. Misal tadi hasilnya belum maksimal, berarti dibahas kenapa yang menyebabkan hasil maksimal itu apa, yang kurangnya apa gitu ya, ya. Disertakan dengan literatur yang ada ya, jangan dituliskan di situ. Kemudian diperiksa kembali ya, diperiksa hasilnya, literaturnya masih sesuai atau belum. Setelah itu silakan bisa buat laporan dalam bentuk poster sederhana ya. Nah, nanti laporan tersebut dipresentasikan di depan. Sudah presentasi semua yang diminta ya? Ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Dari hasil yang sudah didapatkan, dipastikan bahwa rangkaian alat yang sudah dibuat berhasil semua ya? Iya. Pastikan dari apa? Dari kejernihannya, kekeruhannya yang bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, yang tadinya berapa ratus,
Jadi sampai 0 tidak? Tidak ya, berarti nanti bisa dianalisa lagi apa yang menyebabkan kok tidak sampai 0 gitu ya. Berarti di sini kita bisa membantu dari tetangga kita yang tadi ya, yang kekurangan air atau bahkan kelangkaan, sehingga menggunakan air yang cukup untuk dikonsumsi di kehidupan sehari-hari ya. Cara memakai alatnya ya, susunannya harus bagaimana? Harus benar ya, harus benar. Oke, harus benar. Kemudian harus apa lagi? Harus rapat ya. Kalau nggak rapat kenapa Mbak? Kenapa potongannya bisa lolos ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah bisa menyimpulkan, berarti kita bisa bermain games lagi. Ada kuisis tentang peralatan demokrasi. Tadi ada 2 kelompok yang sudah dapat juara. Ini saya mencari 1 juara individu ya. Tadi kelompok kalau sekarang ini. Kita kan bisa dicek kuisisnya, akan saya berikan kodenya. Yang tidak bisa bergabung juara 2 dan juara 3, tapi yang dapat dia juara 1 ya yang tadi ya. Dapat juara 1, Kiki, tangan dulu Kiki. Ya, sudah. Enggak semua saja yang juara, tapi sebelumnya semua ikut juara ya. Iya, Bu. Oke, karena tadi sudah ada 3 game, sudah ada 3 pemenang, saya minta perwakilan pemenang bisa maju ke depan ya. Menurut Wisnu hari ini pembelajarannya bagaimana Wisnu? Menyenangkan. Menyenangkan ekspresinya apa gitu? Ya, menyenangkan. Benar menyenangkan ya? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Menyenangkannya di bagian mana Wisnu? Dari bagian prakteknya, Prakteknya seperti apa Wisnu? dari awal ini Ya, apalagi kuisisnya. belajar ya? Iya. Alhamdulillah. Seru ya, kuisnya ya. Terus apa lagi? Kita akan membahas materi tentang penukar ion ya. Penukar ion, apa itu penukar ion? Nanti sambil dibaca-baca materi tentang penukar ion. Bahan ajarnya atau EKBD-nya nanti bisa dikumpulkan lagi ke depan. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana pengamatan tadi? Kemudian perasaan Bu Eni bagaimana? Siang Bu, kalau tadi pengamatan dari saya cukup lancar Bu, tapi pertamanya itu agak gugup. Nah nanti kemudian itu semakin lama kok ya lancar Bu, alhamdulillah rencananya ya Bu. Iya. Senang Bu saya mendengarnya. Saya tadi juga sudah melihat Bu Eni telah mencapai tujuan pembelajaran dan berhasil mengatasi tantangan yang muncul. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Bu Eni. Misalnya saya melihat bahwa beberapa siswa itu masih mengalami kesulitan memahami konsep yang kompleks. Iya Bu, saya menyadari itu Bu, saya mencoba itu menjelaskan materi-materi yang sifatnya kompleks, tapi mungkin tidak begitu menyeluruh dan penjelasannya kurang. Ya. Tepat Bu Eni, saya setuju sekali. Namun Bu Eni bisa memberikan umpan balik yang bagus kepada siswa saat mereka bertanya. Itu juga membantu mereka memahami konsep yang sulit dengan lebih baik. Saya ingin memperjelas beberapa hal bagaimana tadi Bu Eni memberikan umpan balik kepada siswa setelah mereka menyelesaikan tugasnya Bu Eni. Biasanya itu saya mengoreksinya sampai keresahan, tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti akan saya bahas langsung dengan siswanya secara pribadi dan memberikan
Ya, itu sangat baik sekali Bu Eni. Namun saya pikir Bu Eni juga bisa mencoba memberikan umpan balik secara langsung ya di depan kelas. Misalnya Bu Eni memberikan umpan baliknya setelah siswa selesai mempresentasikan tugas mereka di depan kelas tadi ya Bu Eni ya. Itu juga bisa membantu siswa lainnya untuk memahami dan belajar dari kesalahan yang dibuat oleh siswa yang presentasi tadi Bu Eni. Nanti mungkin akan saya proses di pertemuan. Ya, oke Bu Eni. Selain itu ada hal yang lain yang perlu diperbaiki bersama. Saya pikir Bu Eni perlu meningkatkan interaksi dengan siswa selama pembelajaran Bu Eni. Bagaimana menurut Bu Eni? Untuk interaksi dengan siswa, saya mencoba menerapkan secara maksimal, tapi mungkin ada siswa yang merasa kurang terlibat gitu ya. Tepat Bu Eni. Saya pikir Bu Eni juga mencoba teknik-teknik yang lebih interaktif dan partisipasi dalam pembelajaran. Misalnya Bu Eni bisa menggunakan teknologi digital untuk mengajak siswa dalam berpartisipasi itu untuk kuis atau game interaktif di kelas Bu Eni. Oh iya Bu, mungkin saya akan mencoba teknik-teknik itu ya Bu. Seperti apa ya? Saya pikir Bu Eni bisa mencoba teknik-teknik kolaboratif dalam pembelajaran. Misalnya Bu Eni mengajak diskusi kelompok atau proyek-proyek kolaboratif Bu Eni untuk membangun kerjasama dan kepercayaan antar siswa. Oh iya Bu, nanti mungkin akan saya terapkan di pertemuan berikutnya dengan menggunakan games-games interaktif ya Bu. Bagus sekali Bu Eni. Saya juga memberikan masukan pada Bu Eni untuk memberikan umpan balik kepada siswa secara teratur, kemudian memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jangan ragu Bu Eni untuk meminta bantuan atau saran jika Bu Eni membutuhkannya. Kita bisa bekerja sama Bu Eni untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan siswa ya, untuk mencapai potensi mereka Bu Eni. Ini Bu, nanti akan saya coba. Sama-sama Bu Eni, saya senang juga bisa membantu Bu Eni. Kemudian jangan ragu kalau meminta bantuan dan saran jika Bu Eni membutuhkannya. Kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Eni dan siswa untuk mencapai potensi mereka. Apakah Ibu juga merasa perlu dikembangkan lagi selain strategi pembelajarannya Bu Eni? Mungkin kalau dari evaluasi yang sudah ya Bu, di bagian ini Bu, asesmen formatif. Ini nanti saya boleh minta saran dari kita ya. Baik Bu Eni, mungkin lain waktu kita jadwalkan bulan ya Bu Eni ya. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu Eni, selamat dan sukses selalu